Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam nuansa hari-hari yang bangsa Indonesia tercinta memperingati kemerdekaannya, maka hendaknya kita menyadari bahwa kemerdekaan adalah salah satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Karena kebutuhan hidup manusia di alam dunia ini itu ada dua. Ada kebutuhan pokok yang itu kalau tidak ada orang tidak akan bisa hidup dengan nyaman. Adapun yang kedua adalah kehidupan adalah kebutuhan-kebutuhan tambahan. Kalau ada maka semakin nyaman, semakin ayem, semakin baik. Kalau tidak ada maka orang masih bisa hidup. Kebutuhan itu adalah keamanan, kesehatan, dan adanya makanan pokok. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man asbaha aminan fi sirbih, mu'afa fi badanih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Barang siapa yang kalau dia itu di pagi hari, aminan fi sirbih, dia itu merasa aman dalam dirinya, perasaannya aman, tidak dikejar-kejar oleh musuh, tidak dihantui rasa takut yang menghantui dirinya. Mu'afa fi badani, dia itu sehat badannya, sehat kesehatannya. Indahu qutu yaumih, kemudian dia memiliki makanan yang bisa dia makan, makanan pokok yang bisa dia makan pada hari itu. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Yani faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka seakan-akan dunia ini telah diserahkan kepada dia semuanya. Kenapa? Kebutuhan hidup manusia tidak keluar dari itu. Dia ingin hidupnya aman, tidak dihantui rasa takut. Dia ingin badannya sehat, sehingga aktivitas apapun dia rasakan, dia nikmati. Yang ketiga, dia tidak kelaparan, bisa makan pada hari itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menceritakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, tatkala beliau meletakkan istri dan putranya di sebuah daerah yang kemudian nantinya menjadi sebuah negeri yang kita kenal sekarang dengan negeri Mekah, Nabi Allah Ibrahim mengatakan, Allahumma Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Yani ya Allah, yani anugerahkanlah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Disebut itu yang pertama kali. Kemudian berikanlah kepada mereka berbagai macam buah-buahan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara, sebagai bangsa? Yang pertama, syukuri, sadari, akui bahwa ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua perjuangan itu iya, tapi intinya adalah taufik dari Allah. Perjuangan iya, intinya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, negeri yang tatkala itu tidak memiliki senjata-senjata modern, sulit ini untuk bisa menggapai kemerdekaannya. Tapi hanya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita akui itu, maka semua itu terjadi. Kalau kita menyadari bahwasanya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang muncul adalah perasaan keharusan kita bersyukur kepada Allah. Dan kalau kita itu bersyukur, maka janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian itu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku pada kalian, dan jika kalian itu kufur, maka azabku adalah sebuah azab yang pedih. Lihatlah negeri-negeri yang mereka itu adalah negeri yang secara kehidupan ekonominya tidak kuat mestinya, tapi kemudian menjadi negeri yang kaya, menjadi negeri yang tentram, menjadi negeri yang baik karena kesyukuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah berbagai macam negeri yang pernah gemah ripah jinawi, yang pernah Allah sebutkan dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri Sabah, negeri Yaman. Tatkala itu, tapi tatkala mereka kufur, jadi Allah hancurkan negeri itu tanpa sisa. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur, maka azabku adalah sebuah azab yang sangat pedih. Yang kedua, jamaah kaum muslimin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dianggap orang itu bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau berterima kasih kepada sesama. Jadi karena memang iya, kemerdekaannya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, perlu kita syukuri. Tapi Allah itu tatkala menetapkan sesuatu mesti buat jalaran, mesti buat sebabnya, mesti buat prosesnya. Kita lahir karena Allah, prosesnya karena orang tua. Kita menjadi pinter, menjadi bisa menjalani hidup karena Allah, prosesnya karena guru dan sekolah yang kita dulu pernah belajar. Kita menjadi yang sekarang ini semuanya karena Allah. Tapi ada orang-orang yang membantu kita, dijadikan oleh Allah sebagai proses kehidupan kita yang sekarang. Maka sebagaimana yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah berterima kasih kepada siapapun yang mempunyai andil jasa di dalam kenikmatan agung kemerdekaan ini. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak akan dianggap orang itu bersyukur kepada Allah barang siapa yang tidak mau berterima kasih kepada manusia. Terutama kalau kita lihat sejarah perjuangan negeri ini, dari mulai ujung Sabang sampai Merauke, semuanya adalah darahnya para ulama dan darahnya para syuhada. Lihat mulai ujung Aceh, Tengku Umar, lanjut ke Sumatera, Tuanku Imam Bonjol, sampai ke negeri ini, sampai ke tanah Jawa, Pangeran Diponegoro, misal contoh-contoh aja. Kemudian ke negeri timur, Sisinga Mangaraja, Patimura, semuanya adalah pahlawan-pahlawan kaum muslimin. Semuanya adalah para ulama, semuanya adalah para syuhada, insyaallah. Maka satu hal yang amat sangat tidak layak kalau kemudian tidak ada secuil pun rasa syukur kita kepada mereka, rasa terima kasih kita kepada mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah jalaran, yang dijadikan oleh Allah sebab untuk kita mendapatkan kenikmatan yang penuh dengan kenikmatan kemerdekaan yang sangat mulia dan sangat agung ini. Yang ketiga, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Jadi yang ketiga adalah jaga kenikmatan ini. Jangan sampai kenikmatan ini hilang. Jangan sampai kenikmatan ini hilang.
Jaga kenikmatan ini agar semakin terus diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Perjuangkan iman, perjuangkan ketaatan, perjuangkan agama Allah untuk tegak di muka bumi. Karena dunia ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk sebuah negeri mereka itu mau beriman, mereka itu mau bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard, akan kami bukakan keberkahan dari langit, turun hujan membawa berkah. Wal ard, dan kami bukakan keberkahan dari bumi, ada sumber air, ada tanaman, semuanya membawa berkah. Tapi tatkala kebalikan yang terjadi, walakin kadzdzabu, tatkala mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan kami azab mereka karena perbuatan mereka sendiri. Negeri-negeri telah berjalan, at-tarikh yu'idu nafsah, sejarah itu mengulangi hari-harinya. Kita sekarang sudah ada di ujung dunia. Kita sekarang sudah ada di akhir ke dunia. Di masa-masa akhir negara ini, dunia ini sudah ada zaman Nabi Adam alaihissalam. Secara berulang-ulang ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi Ibrahim, ada kisah Nabi Isa, ada kisah Nabi Muhammad, ada kisah negeri-negeri yang dulu pernah berjaya, kemudian digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada, dan tinggal cerita, tinggal sejarah. Itu juga akan terjadi dan berulang pada saat ini. Konsepnya satu, semuanya kembali kepada konsep ilahi, aturan ilahi. Aturannya Allah Subhanahu wa taala adalah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk sebuah negeri itu mau beriman dan bertakwa, kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi tatkala mereka mendustakan, maka kami akan azab mereka karena sebab perbuatan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mampu yakni untuk menjaga kenikmatan yang agung ini dan mensyukurinya, sehingga kita akan menjadikan nikmat ini jembatan untuk agar kita hidup bahagia di dunia, terutama menyiapkan bekal kita untuk kehidupan akhirat kita nanti. Jadi untuk kehidupan ini kita tadi, itu yang bisa kita sampaikan di khutbah yang pertama. Jadi Allah Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunatullah di muka bumi untuk sebuah negeri, setelah mereka bebas dari kungkungan negeri lain, dari penjajahan, di situ mesti Allah Subhanahu wa taala amanatkan negeri itu untuk dikelola oleh sebagian orang. Merekalah yang kemudian kita sebut dengan pemerintah. Merekalah yang kemudian kita sebut dengan pimpinan, yang diberikan oleh Allah amanat untuk mengemban amanat negeri ini. Berbicara tentang masalah amanat negeri ini, yang dahulu awal negeri ini berdiri, diamanatkan oleh Allah kepada pendiri-pendiri bangsa ini, kemudian dilanjutkan oleh generasi demi generasi demi generasi demi generasi sampai pemerintahan saat ini. Maka ada dua titik utama.
dan masing-masing adalah pemegang amanah. Mereka yang diberikan oleh Allah amanah itu punya kewajiban yang besar untuk menjaga amanah kemerdekaan ini, menjaga negeri ini benar-benar sebagai negeri yang mengantarkan umatnya kepada kebahagiaan dunia dan kepada kebahagiaan akhirat. Karena tugas dari satu pemerintahan adalah untuk menetapkan, mewujudkan masalihul muslimin, masalihun nas, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan akhirat, wasiyasatid dunia, dan untuk pengaturan kehidupan dunia. Itu yang pertama, dan biarkan itu menjadi tugas penguasa. Adapun kita, kewajiban kita adalah mendukung mereka selagi dalam kebaikan. Dan ini adalah salah satu di antara prinsip pokok akidah Ahlussunnah. Mendukung pemerintah selama itu tidak memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan. Karena kalau sudah memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan, mencegah dari berbuat kebaikan, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan bagi makhluk kalau memang itu dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini dalam ayat-ayat agungnya, dan ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian. Lepas dari masalah sosok pemimpin itu sendiri, anggaplah dia itu orang yang jahat, anggaplah dia itu orang yang zalim, karena memang ini sudah disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayati alaikum umara, akan datang kepada kalian para pemimpin, tal'anunahum wa yal'anunakum, mereka melaknat kalian, kalian melaknat mereka. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka akan datang kepada kalian para pemimpin yang mereka itu qulubuhum qulubus syayatin fi juzmanil ins, yang hati mereka itu adalah hatinya setan, aslinya rohnya itu rohnya setan, yakni jasadnya manusia. Saya nggak tahu yang disabdakan Rasulullah ini sudah terjadi atau belum terjadi. Apakah terjadi di Indonesia atau tidak, kita nggak tahu. Tapi ini pasti akan terjadi. Rasulullah SAW mengatakan akan datang nanti suatu ketika para pemimpin yang qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil is, hatinya setan, sukmanya iblis, tapi badannya manusia. Tatkala itu Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Ya Rasulullah, apa tidak enak kita babat aja mereka dengan pedang? Rasulullah SAW mengatakan, la ma sallu, jangan selagi mereka masih muslim, selagi mereka masih muslim dan aturannya tidak melanggar syariat. Jadi yang dipandang itu adalah aturannya, yang dipandang adalah perintah dan larangannya. Adapun sosoknya, yang penting dia masih muslim, dohirnya itu masih muslim. Dan satu hal yang penting ya akhwat, pemerintah itu wujud dari rakyat. Sebagaimana Rasulullah, sebagaimana para ulama kita mengatakan, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kondisi kalian, demikianlah nanti Allah memilih pemimpin-pemimpin kalian. Sebagaimana kalian, begitulah nanti pemimpin-pemimpin kalian. Kalau memang masyarakatnya adalah masyarakat gagah, nggak mungkin Allah memilihkan Garuda. Kalau memang masyarakatnya adalah masyarakat jahat, nggak mungkin Allah pilihkan pemimpin yang baik. Makanya sejak ada pemerintah zalim itu bukan zaman sekarang aja, zaman dahulu kala. Tatkala zaman Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, seorang penguasa yang sampai membantai ribuan para ulama di zamannya, orang-orang datang kepada Imam Hasan al-Basri minta untuk memimpin pemberontakan. Jadi maka kemudian beliau mengatakan, jangan, pemimpin kalian sekarang ini adalah karena dosa-dosa kalian.
Jangan obati dosa kalian dengan pedang. Obati dosa kalian dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusan akan dimudahkan oleh Allah. Karena manusia dunia ini bisa diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sekejap. Ini akhwan, tanpa kita merusak garis-garis syariat. Haram tetap haram, wajib tetap wajib. Tapi permasalahan ini adalah masalah yang sangat penting untuk dipahami. Yang terakhir, manusia seorang muslim itu punya senjata selain usaha. Selain usaha, yani punya senjata dan usaha. Senjatanya, usahanya ya akhwan, adalah menasihati para pemimpin yang mampu untuk kita nasihati dengan cara-cara syar'i, dan tidak mungkin kita bahas di majelis yang berbarokah ini. Yang terakhir, mendoakan pemimpin kita. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya seorang mukmin. Yani kalau memang kita tidak mampu menembus gerbang-gerbang kekuasaan, tatkala kita tidak mampu menembus brigade-brigade polisi, kita mampu menembus alam langit, menembus langit yang ketujuh, menembus arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, perbaiki negeri ini ya Allah, jagalah negeri ini. Karena jika Allah sudah mengabulkan doa kita dan Allah menurunkan perintahnya kepada makhluk langit dan makhluk bumi, tidak ada satupun kekuatan yang mampu menghadang perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita tidak mampu, kita sudah putus asa, sebagai kewajiban kita manusia, sebagai kodrat kita manusia, ada batasnya. Tapi ada satu yang tanpa batas. Yang tanpa batas itu adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kita tidak gunakan kekuatan ini? Kenapa kemudian kita ngeyel dengan kekuatan yang mungkin berbatas? Tapi kita lupa kita memiliki kekuatan yang bisa tembus kemanapun tanpa ada batasnya. Mudah-mudahan kondisi negeri kita yang di hari-hari mestinya yani kita itu menikmati, yang di hari-hari mestinya kita mensyukuri, kemudian dilanda dengan peristiwa kemarin dan beberapa hari yang kemarin, semoga semuanya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita berupaya untuk masing-masing kita menjalankan kewajiban dan tugas kita masing-masing sebagai kita, bukan sebagai yani orang lain. Allah maghfir. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wulata umurina ya rabbal alamin waj'al lahum bitanatan salihatan taquduhum alal khairi was salah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alullaha yu'tikum wastaghfiruhu yaghfir lakum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimissalam.